Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sumilir, channel yang membahas tentang kisah horor misteri yang sangat tragis dan sadis. Nah, pada cerita kali ini ada kisah misteri terbaru yang akan saya suguhkan kepada kalian semua. Biar tidak penasaran, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel Sumilir, di-subscribe terlebih dahulu ya, agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita horor terbaru selanjutnya. Aku bilang kita jangan ke sini. Suara Sarah melengking tajam. Tangannya gemetar saat ia meremas lengan jaketnya sendiri. Ini gila, Erik. Kita nggak tahu apa-apa soal desa ini. Kamu terlalu banyak dengar cerita mistis. Erik mendengus kesal, menatap tajam ke arah Sarah. Ini cuma desa tua yang jarang dikunjungi. Nggak ada yang aneh. Dengerin Sarah, Erik. Wiwit ikut bersuara, wajahnya cemas. Gue juga ngerasa ada yang nggak beres di sini. Kenapa desa ini nggak ada di peta? Kenapa nggak ada satupun orang yang berani ngomong soal tempat ini? Taisah yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Nada suaranya syarat dengan ejekan. Serius deh, kalian ini penakut banget. Kita udah jauh-jauh ke sini, masa langsung kabur? Dasar banci, Sarah berbalik dengan ekspresi marah. Kalau kamu mau mati, silakan. Gua nggak mau ikut-ikutan. Apa sih, Sarah? Erik mulai kehilangan kesabaran. Kita udah sejauh ini, masa mundur cuma karena omongan kakek tua di warung tadi? Desa ini ada. Kita buktikan aja kalau nggak ada yang aneh. Wiwit mendengus frustrasi, menendang batu kecil di kakinya. Oke, misalnya kita ke desa itu. Terus kita ketemu orang-orangnya. Terus apa yang mau kita cari? Lo pikir kita bakal nemuin harta karun? Atau sesuatu yang bikin kita kaya mendadak? Bukan itu poinnya, Wiwit. Erik membalas, matanya berkilat penuh emosi. Gue cuma penasaran, kalau ini desa beneran, kenapa orang-orang gak pernah ngebahasnya? Kenapa seolah-olah desa ini gak pernah ada? Sarah menggeleng, ekspresinya semakin gelap. Karena mereka takut. Dan kalau orang-orang yang tinggal di sekitar sini aja takut, lu pikir kita bakal baik-baik aja? Taisah terkekeh sinis menatap Sarah dengan tatapan mengejek. Ya ampun, Sarah. Lu bacot terus tapi lu tetap di sini kan? Kalau lu sepenakut itu kenapa nggak balik aja sekarang? Sarah menatapnya tajam. Mungkin gue bakal balik. Silakan, Erik menyaut dingin. Tapi jangan salahin gue kalau lu nyesel nanti. Sarah terdiam, napasnya memburu. Ia ingin pergi, tapi di saat yang sama, ada sesuatu dalam dirinya yang menolak mundur. Wiwit menghela napas berat. Oke, kita cuma masuk sebentar. Kalau ada yang gak beres, kita langsung cabut. Setuju? Erik mengangguk mantap. Setuju, Sarah mendengus. Gua gak setuju. Yah, terserah. Taisah mencibir. Tapi lu tetap ikut kan? Sarah tidak menjawab, tapi langkahnya yang tetap mengikuti mereka sudah cukup sebagai jawaban. Dan dengan begitu, 4 orang itu berjalan menuju desa yang seharusnya tidak pernah mereka datangi. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, meninggalkan langit dengan warna oranye kemerahan yang perlahan berubah gelap. Jalan setapak yang mereka lalui semakin menyempit, dikelilingi pepohonan tinggi yang menjulang seperti sosok-sosok hitam raksasa yang mengawasi. Gue punya firasat buruk soal ini, bisik Wiwit, melirik kanan kiri dengan gelisah. Sarah tidak menjawab, hanya menggenggam erat tangannya sendiri. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat. Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat menarik tubuh mereka ke belakang, memohon agar mereka tidak melanjutkan perjalanan ini. Taisah yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti mendadak. Itu desanya kan? Ia menunjuk ke depan. Erik menatap lurus ke arah yang ditunjuk Taisah. Sebuah desa kecil berdiri di tengah hamparan tanah yang kosong, dengan rumah-rumah kayu tua yang tampak seperti sudah ditinggalkan bertahun-tahun.
Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sepi, terlalu sepi, kakak. Suara seperti kayu yang melengkung terdengar dari salah satu rumah. Sarah tersentak, jantungnya berdegup kencang. Kayak ada yang ngintip dari jendela, bisik Wiwit, menunjuk salah satu rumah di sisi kiri jalan. Mereka semua menoleh. Benar saja, tirai tipis di jendela itu berkibar sedikit, seolah baru saja seseorang menyibaknya untuk mengamati mereka. Tapi tidak ada siapapun di baliknya. Tolong kita nggak usah lama-lama di sini. Suara Sarah mulai bergetar. Taisah menatapnya dengan sinis. Lo baru 2 langkah masuk udah ketakutan? Santailah. Namun bahkan, Erik pun merasa ada yang tidak beres. Desa ini terlalu mati. Mereka berjalan semakin dalam. Rumah-rumah kayu di sekitar mereka tampak rapuh. Beberapa dindingnya sudah lapuk. Namun ada hal aneh yang semakin membuat bulu kuduk mereka meremang. Tidak ada suara binatang sama sekali. Tidak ada suara jangkrik, burung, atau bahkan hembusan angin. Seakan-akan seluruh alam menahan napas. Mereka sampai di tengah desa. Di sana sebuah rumah lebih besar berdiri, lebih terawat dibandingkan rumah lainnya. Kayaknya ini rumah kepala desa, gumam Erik. Sok tahu, Taisah mendecak. Tapi kalau ada orang di dalam lebih baik kita tanya-tanya. Ia melangkah maju dan mengetuk pintu 3 kali. Tok, tok, tok. Sunyi, tidak ada jawaban. Permisi, Erik berseru. Henning. Taisah mengangkat bahu dan hendak mengetuk lagi. Tapi sebelum tangannya menyentuh kayu pintu, pintu itu berderit terbuka sendiri. Sarah langsung mundur selangkah. Gila, ini aneh banget. Erik menyalakan senter dari ponselnya dan mengarahkan ke dalam rumah. Lantai kayu berdebu tapi ada jejak kaki basah yang baru saja melewatinya. Lihat itu, bisik Wiwit menunjuk ke lantai. Jejak kaki itu berhenti di depan tangga, lalu menghilang begitu saja. Taisah melangkah masuk tanpa ragu. Siapapun yang ada di sini pasti baru aja pergi. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, blam! Pintu di belakang mereka tertutup sendiri dengan keras. Sarah menjerit, berusaha menarik gagang pintu. Ini nggak bisa dibuka, tenang! Erik mencoba membantunya, tetapi pintu itu seperti terpaku mati pada tempatnya. Lalu tiba-tiba, suara langkah, kaki berderap di lantai atas, dom. Mereka semua membeku. Wiwit menelan ludah. Oke, itu pasti orang. Taisah mengarahkan lampu ponselnya ke atas tangga. Halo, ada orang di atas. Dom. Langkah itu semakin cepat, semakin berat. Pintu serang yang berlari ke arah mereka dari atas. Sarah mulai menangis ketakutan. Kita harus keluar dari sini. Diam! Erik berseru menatap ke tangga. Langkah kaki itu berhenti tiba-tiba. Hening, tidak ada suara. Mereka semua saling pandang, menahan napas. Wiwit mengambil langkah maju, menatap ke atas dengan senter ponselnya. Siapa di sana? Sesuatu bergerak cepat dari atas, menuruni tangga dengan cara yang tidak manusiawi. Tangannya mencengkeram kayu, tubuhnya meluncur turun dalam posisi terbalik, kepala mendongak dengan wajah yang kosong dan mata melotot seperti orang mati. Sarah menjerit sekuat tenaga. Taisah langsung menarik Wiwit ke belakang. Lari! Mereka semua berebut mundur. Erik mencoba menendang pintu, tapi pintu itu tetap terkunci rapat. Makhluk itu kini sudah berada di dasar tangga. Mulutnya menganga lebih lebar dari yang seharusnya, dan dari dalamnya terdengar suara-suara mengerikan seperti bisikan ratusan orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Lalu, tiba-tiba makhluk itu menghilang, lenyap, seakan-akan tidak pernah ada di sana. Namun sebelum mereka bisa bernapas lega, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi dari balik jendela rumah. Mereka melihat penduduk desa berdiri diam di luar rumah, mengelilingi bangunan itu, menatap mereka, tidak bergerak, tidak berkedip, hanya berdiri di sana, dalam keheningan yang begitu menusuk tulang. Sarah jatuh terduduk, menangis ketakutan. Kita nggak bisa keluar dari sini.
bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Erik mengepalkan tangannya, wajahnya pucat. Kita harus cari jalan keluar sebelum kita mati di sini. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu mereka sudah terlambat. Mereka masih berdiri terpaku di dalam rumah, napas tersengal, detak jantung berdegup tak karuan. Di luar, penduduk desa masih berdiri diam, menatap mereka dengan mata kosong. Tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menunggu. Gua mau keluar dari sini. Sarah menangis terisak, tubuhnya gemetar hebat. Wiwit mendekati jendela, mencoba meneliti riwayat penduduk desa. Tapi ada sesuatu yang sangat salah. Mereka semua memiliki wajah yang sama, mata kosong, kulit pucat keabu-abuan. Mulut setengah terbuka seakan ingin berbicara tapi tak mampu mengeluarkan suara. Seluruh penduduk desa memiliki wajah yang sama. SRRAKKK. Suara lantai kayu berderit dari lantai atas. Seketika, suasana di dalam rumah terasa semakin sesak. Erik mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. Mereka semua menahan napas. Suara itu kembali terdengar. Serake, serake, serake. Langkah kaki, pelan tapi pasti, mendekati mereka dari atas. Wiwit menelan ludah, mencoba melihat ke arah tangga. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan. Serakekah. Langkah kaki itu berhenti tepat di ujung tangga. Keheningan menyergap membuat bulu kuduk meremang. Taisah menggigit bibir, mencoba mengendalikan napasnya yang memburu. Tapi di tengah ketegangan itu, tiba-tiba, "Jangan menolak." Suara berat dan parau terdengar memenuhi ruangan. Seketika mereka semua tersentak, saling pandang dengan wajah pucat. Suara itu tidak berasal dari mereka. Sarah menutup mulutnya sendiri, menahan jeritannya. Taisah berbisik ketakutan. Suaranya ada di mana-mana. Tap, 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 langkah kaki kembali terdengar. Tapi kali ini turun dari tangga dengan perlahan. Mereka melihatnya. Sosok tinggi kurus, mengenakan jubah hitam lusuh. Tubuhnya tampak kering seperti mayat yang telah diawetkan bertahun-tahun. Wajahnya tidak ada, hanya kulit kosong yang rata tanpa mata, hidung atau mulut. Taisah tersentak mundur, lututnya lemas. Apa-apaan ini? Erik dengan panik menarik pegangan pintu dan mengguncangnya. Masih terkunci, sosok itu semakin mendekat. Langkahnya lambat, tetapi setiap gerakannya terasa seperti menghisap udara di sekitar mereka. "Kau akan menjadi bagian dari kami." Suaranya menggema di kepala mereka, seakan berbicara langsung ke dalam pikiran. Sarah menjerit, "Tidak!" Seketika seluruh penduduk desa di luar mulai bergerak. Tubuh mereka sebelumnya diam membatu, kini mulai merayap maju. Langkah mereka tak beraturan, kepala mereka terkulai seperti boneka rusak. Taisah memukul jendela dengan panik. Mereka mendekat. Erik mengumpulkan keberanian, meraih kursi kayu di sudut ruangan lalu menghantam pintu dengan keras. Bruak. Pintu tetap tidak bergerak. Namun yang lebih buruk, makhluk tanpa wajah itu kini sudah berdiri tepat di depan mereka. Tanpa peringatan, tangannya yang panjang dan kurus terangkat. Celetar! Lampu di seluruh rumah padam seketika. Kegelapan total. Suara napas tercekat, suara kaki berlarian, dan jeritan tertahan menggema dalam gelap. Tapi sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di antara kegelapan, mereka melihat cahaya redup dari lilin-lilin kecil yang entah sejak kapan mulai menyala di seluruh rumah. Dan di tengah cahaya itu, mereka melihat diri mereka sendiri. Erik, Sarah, Wiwit, dan Taisah berdiri di tengah ruangan. Tapi wajah mereka bukan wajah mereka sendiri. Kulit mereka berubah pucat, mata mereka kosong. Mereka melihat diri mereka sendiri dengan senyum mengerikan, seolah-olah mereka telah menjadi bagian dari desa. Sarah berteriak, mundur ketakutan. "Ini bukan kita." Taisah mencengkeram lengannya sendiri, memastikan dirinya nyata. "Apa ini semua?"
Wiwit mendekati bayangan dirinya yang tersenyum aneh itu, tapi begitu ia mengulurkan tangan, sosok itu tiba-tiba menjerkat lehernya. Wiwit terbatuk-batuk meronta. "Tolong!" Erik segera menendang sosok itu, namun saat kakinya menyentuh tubuhnya sendiri, tubuh itu hancur seperti abu lalu menghilang. Seketika semua suara menghilang. Lilin-lilin padam sendiri. Dan keheningan kembali menyelimuti mereka. Erik tersengal, matanya liar menatap ke sekeliling. Kita harus keluar dari sini." Sarah menangis, tubuhnya masih gemetar hebat. Gimana caranya? Kita nggak bisa keluar. Mereka nggak akan biarin kita pergi. Taisah memandang ke arah jendela. Penduduk desa masih di sana. Masih diam. Masih menatap mereka. Dan kali ini senyum mulai terbentuk di wajah-wajah kosong mereka. Senyum yang tidak manusiawi. Senyum yang menandakan mereka sudah terperangkap di tempat ini selamanya. Erik meremas pelipisnya yang terasa berdenyut keras. Udara di dalam rumah ini semakin berat. Seperti ada sesuatu yang menekan tubuh mereka, membuat napas terasa sesak. Penduduk desa di luar masih berdiri diam, tetapi senyum. Mereka semakin lebar, seperti tengah menikmati penderitaan mereka. Kita harus cari jalan keluar. Suara Erik serak berusaha mengendalikan ketakutannya. Sarah masih menangis terisak, tubuhnya gemetar. Wiwit merapat ke dinding, matanya liar menatap ke segala arah. Taisah yang biasanya berani kini tampak mulai kehilangan akal. "Lo yakin kita bisa keluar dari sini?" Taisah menatap Erik dengan mata yang penuh ketakutan. "Harus bisa." Erik menatap ke jendela lagi. "Kita nggak bisa cuma diem dan pasrah." Tiba-tiba, hek, hok. Suara tawa lirih terdengar dari dalam rumah. Mereka semua membeku. Sarah dengan cepat menutup mulutnya sendiri, memastikan bahwa suara itu bukan berasal darinya. Wiwit menatap sekeliling, tangannya gemetar. Suara apa itu?" bisiknya dengan suara tercekat. Erik menajamkan telinganya. Suara itu terdengar dari atas. Hek, hike. Semakin lama semakin keras, seperti seseorang yang berusaha menahan tawa, tapi gagal. Sarah menggeleng cepat. "Jangan-jangan itu yang tadi." Taisah mencengkeram lengan Erik. "Kita harus keluar sekarang." Erik mengangguk. Tanpa pikir panjang, ia menarik Sarah dan Wiwit menuju pintu belakang rumah. Tapi begitu ia membuka pintu itu, hanya ada kegelapan. Bukan halaman belakang, bukan desa. Hanya kegelapan pekat yang seolah siap menelan siapapun yang mencoba keluar. Apa ini? Wiwit mundur ketakutan. Sarah mengintip ke dalam kegelapan itu. "Kayak gak ada apa-apa di sana." Taisah merinding. "Kayaknya ini bukan dunia kita lagi." Lalu, sesuatu yang sangat buruk terjadi. Hakakaka. Tawa itu kini berubah menjadi suara cekikikan gila. Erik menoleh ke tangga, dan matanya membelalak. Sosok itu berdiri di sana. Makhluk yang tadi mereka lihat, dengan tubuh kurus tinggi dan wajah yang tidak ada, kini berdiri di ujung tangga, menatap mereka dengan ketiadaan matanya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, sosok-sosok lain mulai bermunculan. Bayangan-bayangan kurus dengan wajah rata, tubuh mereka bergerak dengan cara yang aneh, seperti boneka. Yang sendi-sendinya dipatahkan. Wiwit tercekat. "Astaga, mereka semakin banyak." Erik meraih pisau dapur yang ada di meja dekatnya. "Kita nggak bisa diem aja." Taisah menggeleng keras. "Pisau itu nggak akan berguna. Kita harus lari." Mereka semua berlari menuju jendela. Erik melempar kursi ke arah kaca, berharap kaca itu pecah. Sarah berteriak frustasi. "Kita terkurung." Dan saat itulah mereka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan mereka di cermin besar yang ada di ruang tamu tidak bergerak sesuai gerakan mereka. Sarah menoleh ke bayangan dirinya sendiri. Refleksi dirinya hanya berdiri diam, menatap balik dengan mata kosong. Satu persatu mereka menatap refleksi mereka. Dan semakin lama, refleksi itu mulai tersenyum. Senyuman yang bukan milik mereka.
Lalu refleksi mereka melangkah keluar dari dalam cermin. Arr! Wiwit berteriak histeris. Mereka semua mundur panik. Kini ada 2 Erik, 2 Sarah, 2 Wiwit, dan 2 Taisa di ruangan ini. Namun, yang asli hanya mereka berempat. Yang lainnya, entitas yang ingin menggantikan mereka. Kau akan menjadi bagian dari desa ini. Suara itu kembali bergema di kepala mereka. Erik mencengkeram kepalanya, yang terasa berdenyut, berusaha melawan suara itu. Tidak, kita tidak akan terjebak di sini. Sarah terseduh, air matanya bercucuran. Lalu gimana kita keluar? Taisa menggigit bibirnya. Kita harus cari sesuatu yang bisa membawa kita keluar. Erik menoleh ke lantai. Jejak kaki basah yang tadi mereka lihat masih ada di sana. Jejak kaki itu menuju sebuah pintu kecil di bawah tangga. Pintu itu sebelumnya tidak ada di sana. Mereka semua saling berpandangan. Pilihan mereka hanya satu. Membuka pintu itu dan melihat kemana jejak kaki itu membawa mereka. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, makhluk-makhluk itu mulai mendekat. Dan kali ini, mereka berlari. Tanpa pikir panjang, Erik meraih gagang pintu kecil di bawah tangga. Tangannya gemetar, napasnya tersengal. Sarah menggigit bibirnya keras, Wiwit hampir pingsan, dan Taisa terus menoleh ke belakang. Melihat makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Cepat buka! Wiwit berteriak histeris. Erik memutar gagang pintu dengan paksa. Terkunci. Sial! Erik menghantam pintu itu dengan bahunya. Tidak goyah. Sarah menoleh ke belakang. Makhluk-makhluk itu semakin cepat. Kaki mereka berderak seperti kayu lapuk yang dipatahkan. Wajah mereka masih rata, tapi entah bagaimana. Mereka seperti tersenyum lebih lebar. Kau tidak bisa kabur. Suara itu bergema langsung di kepala mereka. Seperti ribuan bisikan menyeramkan yang berbicara secara bersamaan. Taisah mendadak melihat sesuatu di lantai. Sebuah kunci kecil berkarat. Ini dia! Ia segera mengambilnya dan mendorong Erik agar membuka pintu. Masuk! Erik membuka pintu itu dengan kasar dan langsung melompat masuk. Sarah, Wiwit, dan Taisah ikut bergegas masuk. Namun, pintu itu tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Brakaka! Kegelapan menyelimuti mereka. Satu-satunya yang terdengar hanya napas tersengal-sengal mereka. Wiwit menangis tanpa suara. Di mana kita? Di mana kita sekarang? Erik meraba-raba dinding, mencoba mencari sesuatu. Dingin, basah, seperti menyentuh kulit manusia yang telah mati lama. Lalu, mereka mencium bau anyir yang begitu menyengat. Sarah menutup hidungnya, berusaha menahan muntah. Bau apa ini? Taisah meraih ponselnya dan mengaktifkan senter. Saat cahaya menyala, mereka berdiri di dalam sebuah ruangan penuh mayat yang digantung. Tubuh-tubuh, tanpa kepala, kulit mengelupas, darah kering menempel di setiap sudut ruangan. Organ dalam berserakan, dan beberapa tangan masih bergerak-gerak seakan belum benar-benar mati. Oh Tuhan, apa ini? Sarah menjerit ketakutan. Erik mundur, menabrak sesuatu. Sebuah kepala manusia tanpa tubuh. Kepala itu jatuh ke lantai dan matanya terbuka. Kau datang terlambat. Mulut kepala itu bergerak sendiri, mengeluarkan suara yang parau dan mengerikan. Wiwit membeku, tidak bisa bernapas. Taisah segera menariknya agar menjauh dari kepala itu. Lalu terdengar suara dor, dor, seperti pintu yang dihantam keras dari luar. Makhluk-makhluk itu mencoba masuk. Erik menatap sekeliling dengan panik. Tidak ada jalan lain. Hanya ada satu pintu di ujung ruangan yang setengah terbuka. Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari melewati genangan darah dan potongan tubuh yang masih bergerak. Setiap langkah terasa berat, seperti ada tangan-tangan yang mencengkeram kaki mereka dari dalam genangan darah itu. Wiwit tersandung, wajahnya hampir masuk ke dalam sisa organ tubuh yang membusuk. Sarah dengan cepat menariknya. Mereka terus berlari, sampai akhirnya mereka berhasil mencapai pintu itu. Erik membuka pintu tersebut.
dan yang mereka lihat di baliknya membuat mereka ingin mati saja. Mereka kembali ke rumah itu, kembali ke tempat mereka mulai. Ruangan itu masih sama, penduduk desa masih berdiri di luar, tersenyum dengan mata yang kosong. Namun ada satu perbedaan besar. Di tengah ruangan terdapat 4 mayat tergantung. Itu adalah mereka sendiri, Sarah, Wiwit, Taisah dan Erik, gantung diri dengan wajah penuh penderitaan. Mereka melihat diri mereka sendiri. Mati Sarah berlutut, menutup telinganya sambil menangis. "Ini nggak mungkin, kita belum mati." Erik mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ini kutukan." Taisah berteriak penuh amarah. "Tidak, kita masih hidup." Tapi saat itu juga sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Mayat-mayat mereka yang tergantung mulai bergerak. Leher mereka yang patah berderak, tangan mereka mencengkeram tali gantungan. Lalu, mereka membuka matanya. "Kau tidak pernah bisa keluar dari sini." Suara itu kembali menggema di kepala mereka. Sarah menjerit sekencang-kencangnya dan semua menjadi gelap. Sarah membuka matanya dengan tubuh yang terasa berat. Kepalanya berdenyut hebat dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Seketika ia menoleh ke sekeliling. Erik, Wiwit, dan Taisah juga tergeletak di lantai. Ruangan ini masih sama dinding yang lembab, jendela yang tertutup rapat, dan suara penduduk desa di luar yang terus tertawa lirih. Mereka telah kembali ke titik awal. Sarah mencengkeram rambutnya sendiri, mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Tidak, kita nggak mungkin balik lagi, Kita udah lari sejauh itu." Wiwit duduk sambil memeluk lututnya, matanya kosong. "Kita nggak akan pernah bisa keluar. Kita terjebak, kita terkutuk." Erik, yang biasanya paling tenang, mulai kehilangan akal. Ia bangkit menendang meja di depannya hingga pecah. "Gak mungkin, gue gak mau mati di sini." Taisah memukul lantai dengan tangannya yang gemetar. "Ini bukan dunia nyata, ini permainan iblis." Sarah menarik napas dalam-dalam, berusaha berpikir jernih. "Kita harus cari petunjuk, sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di sini." Namun sebelum mereka bisa melakukan apapun, suara tap-tap-tap terdengar dari atas. Seseorang sedang berjalan di lantai atas. Mereka semua menegang. Wiwit menggenggam tangan Sarah erat-erat. Siapa itu?" Erik menelan ludah. "Kita harus lihat." Dengan langkah perlahan, mereka menaiki tangga yang berdebu. Tangga kayu itu berderit setiap kali mereka melangkah, membuat suara itu semakin menyeramkan. Di ujung tangga, ada satu pintu tertutup. Sarah meletakkan telinganya di pintu itu dan mendengar seseorang terisak. "Tolong keluarin aku." Suara seorang perempuan. Taisah langsung mundur dengan wajah pucat. "Jangan buka, bisa jadi itu jebakan." Tapi Erik, dengan pikirannya yang kalut, langsung meraih gagang pintu dan membukanya. Pintu itu mengarah ke sebuah ruangan kecil yang dipenuhi coretan di dinding. Coretan-coretan itu bukan sembarang tulisan. Mereka adalah kalimat putus asa yang ditulis berulang kali dengan darah. "Jangan percaya mereka. Kalian akan terus kembali." "Tidak, sudah jalan keluar. Jangan melihat ke cermin." Di tengah ruangan itu, terdapat seorang gadis kecil dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Ia duduk membelakangi mereka, gemetar, terus menangis. Sarah menelan ludah, takut tapi juga kasihan. "Siapa kamu?" Perlahan gadis itu mengangkat kepalanya. Matanya hitam pekat, bibirnya sobek hingga ke pipi. Tapi yang paling mengerikan, wajahnya adalah wajah Sarah. "Aku adalah kau." Gadis itu melompat ke arah Sarah dengan mulut menganga. Sarah menjerit dan terdorong ke belakang. Erik segera menariknya keluar dari ruangan itu dan menutup pintunya keras-keras. "Braka!" Dari dalam ruangan, suara tawa gadis itu semakin keras. "Kalian tidak akan pernah bisa keluar." Taisah mulai menangis. "Ini gila. Ini bukan dunia nyata. Ini bukan dunia nyata." Erik meremas rambutnya. "Gak ada logika di tempat ini." "Sarah,
Terengah-engah keringat membanjiri wajahnya. Tapi pasti ada cara, pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Mereka saling berpandangan, mata mereka penuh kelelahan dan ketakutan. Kelelahan fisik, mental, dan pikiran mereka kini mencapai batasnya. Namun satu hal yang mereka tahu, jika mereka berhenti berpikir, mereka akan mati. Suara tawa dari balik. Pintu perlahan berubah menjadi isakan memilukan. Tangisan panjang yang menusuk hingga ke tulang. Sarah memejamkan mata erat-erat, mencoba menutup suara itu dari pikirannya. Tapi suara itu justru semakin menusuk, semakin menyayat. Aku tidak mau. Di sini, aku tidak mau mati. Gadis itu merintih dengan suara yang terdengar lebih akrab, lebih mirip dengan suara Sarah sendiri. Taisah mencengkeram lengan Erik dengan kuat. Jangan dengarkan, itu bukan manusia. Itu iblis. Namun, Wiwit malah semakin ketakutan dan mundur, menjauhi mereka. Kakinya gemetar, tubuhnya menggigil. Kenapa? Kenapa suaranya kayak suara kita sendiri? Tiba-tiba, suara itu berubah menjadi tangisan Erik. Aku nggak mau mati. Aku nggak mau mati. Erik membelalakan matanya, tubuhnya membeku. Suara itu benar-benar terdengar seperti dirinya. Kemudian suara tangisan itu berubah lagi, menjadi suara Taisah, menjadi suara Wiwit, menjadi suara mereka semua. Lepaskan aku, jangan bunuh aku. Teriakan itu menggema di seluruh ruangan, membuat telinga mereka terasa seperti berdarah. Sarah menutup kepalanya dengan kedua tangan. Diam, diam! Namun suara itu tidak berhenti. Jeritan kesakitan, tangisan ketakutan, teriakan terakhir sebelum seseorang meregang nyawa. Lalu mereka mendengar sesuatu yang lebih mengerikan. Suara tubuh yang diseret di lantai. Mereka membeku. Dari bawah pintu ruangan tempat gadis itu berada, cairan hitam mulai merembes keluar. Bau busuknya begitu menyengat, seperti daging membusuk yang bercampur dengan darah basi. Sarah mundur selangkah. Kita harus keluar dari sini. Erik mengangguk, namun sebelum mereka bisa bergerak, pintu itu terbuka sendiri dengan keras. Brakaka. Dan di dalamnya, gadis itu sudah berdiri di ambang pintu. Matanya kosong, wajahnya penuh darah, dan senyum lebarnya membelah pipinya hingga ke telinga. Tangannya meneteskan darah segar, dan yang paling mengerikan, ia menggenggam kepala manusia yang masih menatap. Mereka kepala itu masih hidup, dan kepala itu adalah kepala Erik, Sarah, Wiwit, dan Taisah menjerit histeris. Erik menyentuh wajahnya sendiri, memastikan kepalanya masih ada di tubuhnya. Namun di saat yang sama, kepala itu tertawa, kau sudah mati. Erik jatuh terduduk, wajahnya seputih mayat. Ini nggak mungkin, ini cuma ilusi, ini cuma mimpi buruk. Gadis itu melangkah maju, menyeret kepala Erik yang lain di lantai, meninggalkan jejak darah yang pekat. Tangisannya kini berubah menjadi senyuman mengerikan. Sarah menarik tangan Erik dan Wiwit. Lari! Mereka semua berlari menuruni tangga, tapi suara langkah kaki gadis itu terus mengikuti mereka. Bukan berlari, tapi melayang. Wiwit menangis sejadi-jadinya, tubuhnya hampir tidak kuat berdiri. Aku nggak mau mati! Taisah menariknya, tapi tiba-tiba, kerakah. Taisah terjatuh ke lantai dengan keras. Tangannya dicengkeram oleh tangan hitam yang keluar dari bawah lantai. Taisah menjerit, mencakar-cakar lantai dengan putus asa. Tolong aku! Sarah dan Erik langsung meraih tangannya, berusaha menariknya keluar. Namun tangan hitam itu semakin banyak, semakin kuat. Taisah mulai terseret ke bawah lantai, tubuhnya perlahan menghilang. Wiwit menjerit, Erik memaki, Sarah menangis. Taisah menangis keras, suaranya semakin parau. Jangan biarkan aku mati. Sarah menggigit bibirnya sampai berdarah, berusaha menarik Taisah dengan seluruh tenaganya. Tapi, plak! Sesuatu mencengkeram kepalanya dari belakang. Sarah menoleh dan melihat wajahnya sendiri sedang tersenyum di belakangnya. Lalu semuanya berubah menjadi hitam, hanya tersisa suara tangisan.
Tangisan mereka sendiri gelap, semua terasa dingin. Sunyi, Sarah terbangun dengan napas terengah-engah. Kepalanya terasa berat, pikirannya kacau. Di sekelilingnya hanya ada kabut hitam pekat yang bergerak seperti sesuatu yang hidup. Erik, Wiwit, Taisah, tidak ada jawaban. Sarah mencoba bangkit, tapi tubuhnya seperti dihantam beban ribuan kilo. Sendi-sendinya berderak, kulitnya terasa seperti terkelupas. Tiba-tiba suara tawa lirih terdengar dari belakangnya. "Kau masih mencoba melawan?" Sarah membeku. Ia berbalik perlahan dan melihat dirinya sendiri berdiri di tengah kabut. Bayangan itu tersenyum lebar, matanya hitam pekat, giginya penuh darah. "Kau pikir bisa keluar dari sini?" Sarah mundur menggenggam sesuatu di lantai, sepotong kayu tajam. Tanpa pikir panjang, ia menikam bayangan itu dengan sekuat tenaga. "Mati kau!" Kerak-kak, suara tulang yang patah terdengar, tapi tidak ada darah yang keluar. Sebaliknya, Sarah yang berteriak kesakitan. Ia menatap tangannya yang kini tertusuk kayu yang sama. Ia menusuk dirinya sendiri. "Tidak!" Bayangan itu tertawa. "Percuma. Ini bukan tempatmu untuk menang." Tiba-tiba Sarah mendengar jeritan lain dari kejauhan. "Sarah!" Itu suara Erik. Sarah langsung berlari, meskipun tubuhnya mulai terasa lemah. Setiap langkah terasa berat, tapi ia tetap berusaha menuju arah suara itu. Tapi semakin ia mendekat, suara Erik semakin lemah. Sampai akhirnya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di depannya, Erik tergantung tanpa kepala, kakinya masih bergerak, berusaha meronta meskipun nyawanya jelas sudah hilang. "Tidak, tidak!" Sarah jatuh berlutut, tangisnya pecah. Tapi sebelum ia bisa melakukan apapun, suara Wiwit dan Taisah terdengar dari belakangnya. "Sarah, lari!" Sarah menoleh dan melihat Wiwit serta Taisah diseret oleh tangan-tangan hitam dari bawah tanah. Mereka mencoba melawan, mencakar tanah, memukul tangan-tangan itu, menendang, tapi sia-sia. Mereka tetap terseret ke dalam kegelapan. Sarah mencoba membantu mereka, tapi terlambat. Mereka sudah hilang. Suara mereka pun perlahan lenyap. Sarah menjerit, memukul tanah sekeras yang ia bisa. "Bangsat! Apa maunya tempat ini?" Lalu, suara itu kembali. "Kau adalah bagian dari kami." Sarah mendongak, air matanya masih mengalir deras. Dari dalam kegelapan, bayangan-bayangan itu muncul. Bukan hanya satu, tapi ratusan. Dan yang paling mengerikan, mereka semua memiliki wajahnya sendiri. Sarah yang tersenyum, Sarah yang menangis darah, Sarah yang tertawa tanpa suara, Sarah yang tidak memiliki mata, Sarah yang wajahnya hanya tengkorak. Mereka semua melangkah mendekat, tangan-tangan mereka siap merenggutnya. Sarah menggertakkan giginya, mencoba melawan. Ia mencabut kayu tajam yang masih tertancap di tangannya, mengayunkannya dengan liar ke arah bayangan-bayangan itu. "Kau tidak akan mati di sini." Ia terus melawan, menikam, menebas. Tapi setiap kali ia menusuk satu bayangan, 10 lainnya muncul dari kegelapan. Tidak ada akhirnya. Perlawanan Sarah hanya membuang tenaga. Ia mulai kelelahan, tangannya lemah, darah menetes dari tubuhnya sendiri, tapi tidak ada yang berubah. Dan saat itu juga ia sadar, tempat ini tidak bisa dimenangkan. Sebuah tangan dingin mencengkeram lehernya dari belakang. Sarah tersentak, dan tubuhnya mulai tenggelam ke dalam kegelapan. Suara terakhir yang ia dengar hanyalah bisikan pelan di telinganya. "Sekarang, kau adalah milik kami." Dan semuanya berubah gelap. Hanya ada suara napas Sarah yang berat dan tersengal. Matanya terbuka perlahan, tubuhnya terasa ringan, seperti melayang di udara. Namun, saat ia mencoba menggerakkan tangannya, ia tidak bisa. Tubuhnya tidak ada. Hanya kesadarannya yang tersisa terapung dalam kehampaan. Lalu perlahan-lahan kabut hitam mulai terbuka, memperlihatkan sesuatu di depannya. Sarah melihat dirinya sendiri. Tapi bukan dirinya yang sekarang, itu adalah dirinya yang dulu masih hidup.
Masih tersenyum, masih normal. Ia melihat dirinya sebelum semua ini terjadi, sebelum mereka datang ke desa terkutuk ini. Sarah ingin berteriak, ingin memperingatkan dirinya yang dulu agar tidak pernah datang ke tempat ini. Tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba ia mendengar suara-suara lain. "Sarah, tolong aku." Itu suara Wiwit. Sarah menoleh dan melihat Wiwit sedang menangis di dalam ruangan gelap, tubuhnya terikat oleh rantai. Matanya memancarkan ketakutan yang luar biasa. "Aku tidak ingin mati di sini. Kumohon, selamatkan aku." Sarah mencoba mendekatinya, tapi kakinya tidak menyentuh tanah. Ia tidak bisa menyentuh apapun, ia hanya bisa melihat. Lalu suara lain muncul. "Sarah, kenapa kau biarkan aku mati?" Sarah menoleh ke samping dan melihat Erik dengan tubuh tanpa kepala berdiri di hadapannya. Tangannya gemetar, napasnya berat. Sarah ingin menangis. "Aku tidak ingin kau mati, Erik. Aku tidak ingin semua ini terjadi." Tapi Erik hanya tersenyum pahit. "Kau gagal. Kita semua mati karena kita percaya padamu." Sarah menjerit. "Aku tidak mau ini." Namun suara Erik menghilang, digantikan dengan suara Taisah yang menjerit di kejauhan. Sarah melihat ke bawah dan melihat Taisah sedang terbakar hidup-hidup. "Sarah, aku tidak mau mati. Kumohon." Sarah menangis. Ia mencoba meraih tangan Taisah, tapi apinya tidak membakar tangannya. Ia tidak bisa menyentuh apapun. Ia tidak bisa menyelamatkan siapapun. Ia hanya bisa menonton mereka mati berulang kali. Dan saat semuanya mulai menghilang, suara lain terdengar dari dalam kepalanya. Suara yang sudah ia kenal, suara dirinya sendiri. "Sarah, kau sudah mati." Sarah menoleh dan melihat dirinya sendiri sedang tersenyum, "Dan sekarang kau akan tinggal di sini selamanya." Sarah jatuh berlutut, menangis, berteriak. Tapi tidak ada yang bisa diubah, tidak ada yang bisa diperbaiki. Penyesalannya tidak bisa menebus apapun. Dan untuk selamanya, Sarah menjadi bagian dari kegelapan.